Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nikmah, Verina Aisyah Ramadhania, Ahmad Najun Al-Muzaki, Ahmad Anjani Muksi, Eka Aryani Putri, dan Mia Khairunisa akan mempresentasikan jurnal yang berjudul tentang kontrol internal terhadap laporan keuangan, peluang dalam menggunakan kerangka COVID. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu adalah latar belakang penelitian. Nah, sistem pengendalian internal atau sistem internal control akan memberikan pengaruh yang cukup penting dalam tata kelola suatu perusahaan dan operasionalnya. Nah, sistem kontrol internal sendiri itu bertujuan untuk menyediakan informasi yang cukup dan efektif kepada para manajemen untuk mencapai laporan keuangan yang memadai atau wajar. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan atau penyusunan dalam bentuk internal control sendiri itu banyak regulator yang menetapkan regulasinya atau standarnya. Contohnya itu adalah American Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, SOX ini memiliki ketentuan yaitu dia lebih berfokus kepada si manajemen itu. Nah, si manajemen itu mempunyai tugas untuk menyatakan tanggung jawabnya, menetapkan dan memelihara sistem kontrol internal yang memadai untuk segala aspek pelaporan keuangan dan untuk memberikan penilaian yang efektif atas kinerja tersebut. Nah, dia juga memberikan manajemen itu juga harus menyatakan adanya kerangka kerja yang ia gunakan. Contohnya kerangka kerja yang digunakannya seperti COSO. Nah, akan tetapi terdapat banyak jenis kerangka kerja audit, maksudnya kerangka kerja kontrol internal. Nah, salah satunya yang paling sering digunakan itu adalah COSO atau Committee on Sponsoring Organization, kerangka COSO. Nah, kerangka COSO ini lebih abstrak kepada kerangka konsep di mana dia lebih pada kontrol objektif yang digunakan dalam berbagai macam audit tes atau tes audit. Namun kerangka COSO ini kan meskipun sering digunakan tapi banyak kekurangannya. Nah, ketidakmampuan kerangka COSO dapat diatasi dengan menggunakan jenis kerangka kontrol lainnya, kerangka pembantu lainnya. Contohnya, misalnya ketika sebuah perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi. Katakanlah jika perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang informatik, seperti misalnya layanan-layanan informasi provider misalnya kan. Nah, dia itu pasti akan mengakses dan mengelola informasi untuk melakukan kontrol internal yang sesuai dengan sistem pelaporan keuangan, yang juga mencakup kontrol baik pada akuntansi dan proses manajemen, serta adanya infrastruktur dari informasi teknologi tersebut. Nah, dari adanya kelemahan COSO tadi muncullah kerangka kontrol yang baru, yaitu adalah kerangka kerja COVID structure atau struktur COVID. Nah, COVID itu adalah Control Objective for Information and Related Technology, atau kalau kita artikan dalam bahasa Inggris adalah kontrol objektif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan teknologi. Jadi kerangka kerja ini berfokus kepada sistem informasi dan teknologi tersebut. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teoritisnya adalah adanya hubungan antara COVID dan COSO yang menggambarkan bagaimana proses TI memungkinkan pengurangan atau penghapusan kategori kelemahan material atau MW utama. Nah, apa itu COVID?
COBIT adalah alat tata kelola sistem informasi, sedangkan COSO adalah kerangka kerja konseptual yang sangat abstrak yang tidak mengidentifikasi tujuan kontrol pada tingkat spesifisitas yang sudah cukup untuk merancang tes audit terperinci. Untuk selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Karena dalam setiap perusahaan menggunakan teknologi informasi, dan teknologi informasi itu digunakan dalam akuntansi juga, maka dalam penerapan sistem kontrol internal, kita dapat menggunakan COSO. Namun, untuk audit sistem informasi, kita dapat menggunakan kerangka kontrol lain seperti salah satunya penerapan COBIT dalam sistem audit internal di suatu perusahaan. COBIT. Audit sistem informasi berfokus pada pengendalian internal atas informasi yang ada di perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai sistem informasi internalnya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan audit atas teknologi informasi perusahaan. Oleh karena itu, kerangka COBIT diharapkan dapat menjadi kerangka kontrol yang efektif untuk melakukan audit atas sistem informasi. Sehingga dalam jurnal ini menitik tekankan pada analisis penggunaan sistem informasi COBIT dalam peningkatan audit internal perusahaan. Dilanjutkan hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu memberikan informasi yang berguna dan penting bagi para manajer perusahaan. Yang pertama, kerangka kerja COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology memberi peluang bagi perusahaan untuk menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menciptakan serangkaian keuntungan bagi organisasi. Yang kedua, COBIT menjaga risiko yang terkait dengan TI ke tingkat yang dapat diterima dan mendukung kegiatan manajemen risiko. Dan yang ketiga, COBIT memberikan para manajer alat paling canggih untuk kepatuhan dengan kewajiban yang diberlakukan oleh SOX atau Sarbanes-Oxley, dan secara umum untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan juga dalam kaitannya dengan ketentuan PCAOB Auditing Standard nomor 2 dan nomor 5. Kesimpulan dari artikel ini adalah, dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi kerangka kerja COBIT atau lebih dikenal dengan penerapan kontrol teknologi informasi yang efektif memberikan manfaat penting bagi perusahaan atau organisasi. Tujuan dari pengendalian teknologi informasi ini berdampak langsung pada kelemahan kontrol teknologi informasi dan dampak secara tidak langsung pada kategori lain dari kelemahan material. Dengan mengadopsi kerangka kerja ini, memungkinkan manajer untuk mengimplementasikan ICFR yang efektif. Secara khusus, pendekatan COBIT memberi manajer alat yang lebih berkembang dalam hal kepatuhan terhadap persyaratan Sarbanes-Oxley Act. Kerangka kerja ini juga meningkatkan keandalan pelaporan keuangan berhubungan dengan persyaratan standar audit Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Analisis ini juga memberikan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tema sistem akuntansi dan informasi, dan juga menyarankan solusi serta alat yang dapat membantu manajer mengatasi kelemahan kontrol internal. Dalam makalah ini, penulis membahas bidang yang relevan bagi praktisi dan akademisi untuk memperluas literatur akuntansi yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu kontribusi penelitian.
Penelitian ini memiliki kontribusi praktis. Adopsi kerangka kerja memungkinkan manajer untuk mengimplementasikan ICFR yang efektif. Fakta bahwa COVID telah mengubah beberapa pengamatan pada praktik profesional dan studi akademik terkait dengan masalah pengendalian internal yang memungkinkan kerangka kerja untuk mengembangkan praktek yang valid terbaik yang mengarah ke kontrol proses yang efektif, sehingga keandalan Ritter dalam hal data dan informasi dapat dipastikan. Penerapan kerangka kerja COVID memberi perusahaan peluang untuk menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menciptakan serangkaian keuntungan bagi organisasi. COVID membantu perusahaan untuk menjaga kualitasnya informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dan juga untuk mencapai keunggulan operasional melalui teknologi yang efisien dan dapat diandalkan. Selanjutnya, kerangka kerja ini juga memastikan bahwa hukum, ketentuan peraturan, dan perjanjian kontrak dipatuhi, sehingga kepatuhan terhadap peraturan dapat terjadi. Selain itu, COVID menjaga risiko yang terkait dengan teknologi informasi ke tingkat yang dapat diterima dan mendukung kegiatan manajemen risiko. Secara khusus, pendekatan COVID memberi manajer alat yang lebih berkembang dalam hal kepatuhan terhadap persyaratan Sarbanes-Oxley Act. Kerangka kerja ini juga meningkatkan keandalan pelaporan keuangan sehubungan dengan persyaratan standar audit Dewan Pengawasan Perusahaan Publik nomor 2 dan 5. Untuk yang selanjutnya yaitu limit research. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perlu dicatat bahwa COVID tidak cocok untuk menafsirkan dinamika manajerial perusahaan kecil menengah yang sering mengalami kesulitan dalam menerapkan dan mengelola tata kelola teknologi informasi dan kerangka kerja pengendalian internal. Untuk yang kedua, terkait dengan kompleksitas integrasi dua kerangka kerja dari sudut pandang teknis. Nilai tambah yang dapat dideteksi dari mengadopsi kerangka kerja hanya dicapai ketika manajemen menyadari sepenuhnya bahwa ia memperkenalkan perubahan besar dalam sistem perusahaannya dengan menerapkan alat kontrol baru. Alat-alat itu tidak dapat dianggap hanya sebagai biaya karena mereka mewakili bentuk investasi. Untuk yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk menekankan pada keterbatasan terkait dengan kurangnya bukti empiris spesifik yang dikemukakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu future research. Penelitian di masa depan. Yang pertama, diharapkan kerangka kerja dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan perspektif lain dari analisis yang bersifat eksternal atau internal yang akan bertindak sebagai alat untuk menjelaskan secara lebih efektif variabilitas hasil dalam hal pengurangan UM, yaitu perbedaan sektoral atau dimensi yang ada di antara perusahaan. Untuk future research yang kedua yaitu diharapkan penelitian di masa depan untuk menilai efektivitas peningkatan ICFR yang dicapai sebagai hasil integrasi antara COVID dan kerangka kerja COSO dari sudut pandang empiris, baik melalui studi kasus dan analisis ekonometrik.